Majelis bikin damai, majelis bikin akur. Kan namanya tuh majelis nazalat alaihimus sakinah, turun kedamaian. Ghasyiyatuhum rahmah, diliput oleh rahmat Allah Ta'ala. Nah, tapi kalau majelisnya isinya provokasi, mana rahmatnya? Kan itu majelis turun rahmat. Bukti majelis turun rahmat membuahkan rahmat kepada sesama. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, ma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita taufik sehingga dengan izin Allah, dengan taufik dari Allah taala dikumpulkanlah kita di masjid yang penuh keberkahan ini, Masjid Istiqlal. Mudah-mudahan Allah taala semakin memakmurkan masjid ini dan Allah Ta'ala memberikan keberkahan insyaAllah dan taufik dan bimbingannya kepada para pengurus masjid, para pimpinan masjid, para asatidzah di masjid ini, wabil khusus imam besar Profesor Nasaruddin Umar, senantiasa diberikan kesehatan dan afiah, dan semua para guru-guru kita, para habaib, para kiai, para asatidzah. Allah Ta'ala senantiasa berikan taufik, Allah senantiasa berikan keberkahan, dan kita bangkit dari majelis ini melainkan dosa kita diampunkan oleh Allah Ta'ala dan hajat kita diijabah, dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita mendapatkan taufik dari Allah Ta'ala memakmurkan sebuah malam yang istimewa, malam Jumat. Apalagi ini malam Jumat, ini malam Jumat terakhir di bulan Rabiul Awal. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Insyaallah ditutup dengan kebaikan, dengan ridhanya Allah Ta'ala. Masya Allah. Akhir Rabiul Mashhud, yamlil jurub. Masya Allah. Itu akhir Rabiul Awal itu ma'ruf kalau dia itu memenuhi hati, memenuhi jiwa dengan rahmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di akhir-akhir bulan Rabiul Awal itu diadakan maulid besar di mana-mana. Lain di awal, di pertengahannya, tetapi juga di akhir-akhir pun juga itu penuh keberkahan. Innamal a'mal bi khawatimiha. Amalan seseorang itu tergantung dari penutupnya, dari khawatimnya. Dan yang kita pada malam hari ini berkenaan dengan kita, nah ini adalah termasuk hari atau akhir Khamis, hari Kamis terakhir dan malam Jumat terakhir di bulan Rabiul Awal, yang mana dahulu di Hadramaut itu negeri para leluhur Wali Songo. Negeri para leluhur Wali Songo itu, mereka itu di akhir Kamis atau di malam Jumat terakhir di bulan Rabiul Awal mengadakan perkumpulan yang sangat besar. Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, yang mana beliau seorang ulama besar, wali besar yang ilmunya sampai ke negeri Indonesia ini. Itu beliau mengadakan biasanya maulid di akhir Khamis bulan Rabiul Awal. Waktunya itu ya seperti sekarang ini habis maghrib, atau terkadang dia bikin juga asar sore. Itu kalau di musim dingin bikinnya sore habis asar dahulu. Kalau di musim panas bikinnya habis maghrib. Sekarang ini selalu dibikin sehabis maghrib. Subhanallah, itu maulid akhir Khamis yang diadakan di sana lebih dari 100 tahun yang lalu diadakan, itu dihadiri oleh banyak orang. Sampai itu beberapa tokoh para ulama ketika datang bilang, ya Habib Ali, katanya, saya ini dulu di negeri Hadramaut perkumpulan paling banyak kalau acara hajatan ziarah Nabi Hud yang rutinan setiap tahun. Itu adalah yang paling banyak. Tapi acara tersebut itu nggak ada setengahnya dari orang-orang yang hadir di majelismu di akhir Khamis ini. Itu sampai tamu itu dioper oleh beliau. Dia kirim ke setiap rumah tuh ada beras, dia kirim daging, dia kirim gandum untuk menjamu para tamu-tamu. Ratusan ekor kambing untuk menjamu para tamu-tamu yang datang di masa tersebut. Orang kumpul dari seluruh penjuru negeri. Yang mereka cari bukan harta, bukan tahta, bukan kursi, bukan apapun juga. Yang mereka cari Allah. Datang dari jauh, hadir memang mau cari Allah, bukan mau cari yang lain. Mau cari muka kepada Allah Subhanahu wa taala, mau eksis di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Yang mereka cari adalah pandangannya Allah, enggak peduli pandangannya manusia. Datang dari mana-mana. Sehingga sampai itu perkumpulan yang demikian banyak dihadiri oleh para wali-wali besar, para ulama besar, para wali-wali besar seperti Al-Imam Al-Musnid Al-Muhaddits Al-Imam Al-Habib Aidarus bin Umar Al-Habsyi hadir di situ, dan para wali-wali besar semuanya hadir di sana. Guru-gurunya Al-Habib Ali, dan belum lagi orang-orang ulama yang satu level dengan beliau. Ada satu orang di Tarim, di Hadramaut, di kota Tarim, negerinya para wali-wali. Itu ketika akhir Khamis orang semuanya pada hadir maulid Nabi Muhammad. Bilang, ya mau ngapain lah jauh-jauh, panas, terik, ke Sewun, perjalanan jauh. Lebih baik saya kalau mau berkah tinggal ziarah wali-wali yang jumlahnya ribuan dimakamkan di Zambal, udah selesai. Niatnya begitu. Akhirnya saat itu waktunya orang mau pergi ke sana, dia malah pergi ziarah makam. Ziarah makam bagus, ziarah kubur bagus, ziarah wali bagus. Luar biasa, fadilahnya besar. Dan kita diperintahkan zurul kubur fa innaha tudzakirukumul akhirah. Ziarahi kuburan mengingatkan kalian dengan akhirat. Dan Nabi SAW pun juga melalui kuburannya Nabi Musa. Dan Nabi bilang, maratu ala qabr Musa lailat usriya bi wa Musa qa'im yusalli fi qabrih. Waktu saya melalui di kuburannya Nabi Musa lagi sholat di dalam kuburannya, kata Rasulullah SAW. Terus Nabi ngasih alamat kuburannya Nabi Musa. Untuk apa orang ngasih alamat? Biar nggak datang, ya biar kita datang berziarah, ziarah kuburan nabi-nabi, ziarah kuburan wali-wali, ziarah kuburan salihin, kuburan muslimin dianjurkan. Pahalanya besar. Akan tetapi kadang orang tuh bukan waktunya. Amalan tuh harus pakai tertib. Kalau tidak tertib, itu yang membuat orang gagal amal karena tidak tertib. Karena tidak tertib, enggak teratur. Tapi ada tertibnya. Makanya juga kita dalam sholat ada tertibnya. Waktunya sholat gobliyah, waktunya ba'diyah. Kemudian lagi waktunya duha ada, waktunya witir ada juga waktu enggak boleh sholat. Enggak boleh sholat sunnah. Allati laisa laha sabab mutaqaddim au mugarin, seperti sehabis asar ataupun juga sehabis sholat subuh sampai terbit matahari. Begitu semuanya dengan tertib. Yang bikin orang gagal amal karena tidak tertib dalam melakukan amal kebaikan tersebut. Alhasil ini orang, waktunya orang pergi ke sana, ngumpul majelis, bilang saya nggak mau hadir, saya mau ziarah wali aja. Baru mau ziarah ke pemakaman wali, mau masuk makam, di situ ada satu nenek tua. Berkata nenek tersebut, mau ngapain kamu ke sini? Saya mau ziarah wali yang dikuburkan di sini. Mereka nggak ada semuanya, lagi pada ziarah ke Sewun, lagi hadir maulid di sana. Wali-wali nggak ada, semuanya lagi hadir di sana, dikasyaf oleh mereka, oleh nenek tersebut. Subhanallah, anugerahnya Allah Taala. Dan inilah ada salah seorang solihin, dia mimpi, dan orang mimpi bebas. Mimpi nggak bisa dimonopoli atau dikapitalisasi. Itu ada satu orang mimpi Rasulullah SAW jalan di jalanan kota Sewun. Ditanya, ya Rasulullah mau kemana? Bilang saya mau hadir majelisnya cucuku Ali bin Muhammad Al-Habsyi, mau hadir di situ. Makanya dalam qasidah dibilang tuh maulid akhir Khamis, ya hadir bihal Mustafa waluh wa ahlul ghuyub, dihadiri oleh Nabi Muhammad dan keluarga Nabi dan para aulia, para solihin hadir di majlis tersebut. Hatta para malaikat mereka hadir di majelis-majelis zikir yang biasa, apalagi majelis-majelis yang istimewa, majelis-majelis yang luar biasa. Alhamdulillah. Nah itu majelis maulid diadakan itu untuk apa? Diadakan majelis maulid itu, pengajian kayak begini diadakan adalah untuk satu, mengemis kepada Allah agar ditolak bala. Dikatakan masyi kama majma'il maulid yujallil kurub. Tidak ada yang lebih ampuh, enggak ada yang lebih manjur daripada kumpulan maulid. Itu yang menolak bala, itu yang menolak musibah, perkumpulan maulid. Terus dibilang, za wa gataubatak yal 'asi idza batatub. Ini adalah waktu taubatmu wahai tukang maksiat apabila kamu ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malaikat ketika menemukan majelis yang semacam ini,
Mereka saling memanggil satu sama lain, halummu ila hajatikum. Datanglah di sini hajat kalian, kata malaikat-malaikat tersebut. Dan di majlis ini pun juga itu dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dzakarahumullah fi man inda. Allah membanggakan yang hadir di hadapan para malaikat-malaikatnya. Idza waqat taubatak ya al-asi idza batatub, idza waqat aubatak ya syarid idza batub, idza jama' la syak tughfar buh jami'adz dzunub. Perkumpulan ini enggak diragukan, semua dosa-dosa diampunkan oleh Allah taala. Itu di dalam hadis, apabila orang kumpul hadir majlis seperti ini, kemudian ketika mereka mau bangkit, mau bangun, mau bubar, itu dikumandangkan panggilan yang berbunyi, anggumu maghfuran lakum qad buddilat sayyi'atukum hasanat. Bangunlah kalian dalam keadaan dosa-dosa kalian telah diampunkan oleh Allah taala. Kesalahan kalian dirubah menjadi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita cari. Ini yang kita cari. Ini adalah pasar akhirat, bukan pasar dunia. Ya, yang dihidangkan di sini adalah ampunan dari Allah, rahmat dari Allah, anugerah dari Allah, pengkabulan hajat, husnul khatimah. Ya, kemudian juga perubahan sifat menjadi sifat yang lebih baik, menjadi lebih santun, menjadi lebih taat, lebih patuh kepada Allah, lebih meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu disebutkan tuh saat zaman dahulu tuh Maulid akhir Khamis, banyak yang hadir. Dan dulu majelis Maulid tuh penuh dengan air mata. Enggak ada gelak tawa di majelis Maulid. Yang ada tuh air mata taubat, air mata orang yang ingin balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu majelisnya beliau, majelisnya Nabi Muhammad, itu sahabat yang hadir, mereka itu ka'anna ala ru'usihimut thair, seolah-olah di atas kepala mereka itu ada burung yang hinggap. Jadi mereka enggak berani bergerak, jangan sampai itu burung terbang lagi, istilahnya begitu. Saking tidak ada pergerakan, mereka menunduk, enggak berani menatap mata langsung kepada Nabi Muhammad SAW, khusyuk. Bahkan kalau burung lewat di hadapan mereka dikiranya itu cabang pohon atau batang pohon. Saking majelis yang dipenuhi khusyuk. Majelis di dalamnya enggak ada gosip, enggak ada umpatan, enggak ada ngatain orang. La yuzkar ahad bisu. Tidak ada yang disebut keburukannya di majelis tersebut. Dan tidak ada satu muslim pun yang dinodai kehormatannya di majelisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semuanya dapat porsi dari Nabi Muhammad, ditatap, diperhatikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tuh pernah satu kali ada 3 orang depan pintu majelis, depan majelisnya Nabi Muhammad, seolah-olah mereka berdiskusi. Kemudian yang satu masuk ke dalam, lihat cari tempat kosong, ada celah kosong di depan, maka dia masuk tanpa mengganggu orang lain, tanpa melangkahi orang lain. Dia lihat ada celah kosong, dia duduk, dia masuk, hadir dan duduk di depan. Yang satu lagi dia masuk tapi malu untuk ke depan, duduk di belakang. Yang satu lagi ngelihat majelis enggak mau hadir, berpaling, jalan, pergi. Maka Nabi bilang kepada sahabat, kalian tahu tentang 3 orang tadi? Yang pertama, awa ilallah fa'awahullah. Dia mendekat kepada Allah, maka dia ditampung oleh Allah Subhanahu wa taala, didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diayomi oleh Allah taala. Yang satu lagi malu, istahya minallah fastahyallahu minhu. Dia malu kepada Allah, maka Allah pun malu kepada dia. Wa man istahyallahu minhu lam yu'adzibhu. Apabila Allah malu kepada hambanya, maka Allah tidak akan menyiksa hamba tersebut, kata Nabi Muhammad. Adapun orang yang ketiga, a'rada 'anillah fa'aradallahu anhu, berpaling dari Allah, maka Allah pun berpaling dari dia. Waliyadzubillah. Itu ulama bilang, man aqbala 'ala Allah bikulliyatihi aqbalallahu alaihi bikulliyatihi. Yang mendekat kepada Allah secara totalitas, maka Allah mendekat kepada orang tersebut secara totalitas, mendekat dengan anugerahnya, ampunannya, rahmatnya. Yang menjauh dari Allah secara totalitas, maka Allah menjauh dari orang tersebut secara totalitas, ditinggal oleh Allah Ta'ala.
Wa man kana lillah sa'ah wa sa'ah. Barang siapa yang kadang sikapnya kepada Allah kadang dekat, kadang jauh, maka Allah pun terhadap dia sa'ah wa sa'ah. Tergantung dari sikapnya dia, tergantung dari sikap hamba tersebut. Alhamdulillah, Allah Ta'ala hadirkan majelis kita ini. Allah yang menghadirkan kita. Allah hadirkan kita bukan mau ngambil keuntungan dari kita, tetapi karena ingin memberikan keuntungan kepada kita. Nabi Muhammad enggak butuh sama salawatnya kita, tapi kita yang perlu bersalawat kepada Rasulullah. Allah udah salawat kepada Nabi Muhammad, malaikat udah bersalawat kepada Nabi Muhammad. Terus apa arti salawat kita? Nabi mendapat kemuliaan ini, Nabi enggak lupa kepada umatnya. Pengen umatnya ikut mendapatkan keberkahan. Bagaimana? Saya selalu dapat salawat dari Allah. Ya kan? Nabi Muhammad selalu dapat salawat dari Allah dan dari malaikat. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Selalu dapat salawat dari Allah. Pengen umat kebagian berkah. Hingga Nabi Allah Ta'ala bilang, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang yang beriman, salawatlah kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi bilang, man shalla 'alayya maratan wahidah sallallahu alaihi biha asyran. Ini berkah salawat yang saya dapat, Nabi mau berbagi buat kita, biar umatnya juga kebagian. Yang salawat kepadaku 1 kali, Allah bersalawat atasnya 10 kali. Kebagian, dibukain pintu biar kita juga dapat bagian dari suksesnya Rasulullah. Jadi salawat kita bukan nguntungin Nabi Muhammad, tapi nguntungin kita. Kita salawat 1 kali, Allah balas 10 kali buat kita. Ulama bilang 1 kali salawat dari Allah cukup sebagai kehormatan, kemuliaan, kebanggaan bagi hamba tersebut di dunia dan akhirat. Sama, kita tadi dengar azan, Masya Allah. Saat kita dengar azan, kata Nabi Muhammad, ucapkan seperti ucapannya muadzin. Jangan lagi dengar azan, kita sibuk dengan hal duniawi yang lain. Saat dengar azan, jangan sibuk sama hal duniawi. Putus hal dunianya, jawab panggilan azan. Sebab tu istighal bidunya, istighal bikalam dunia, athana'il azan yujib su'al khatimah. Sibuk dengan hal-hal duniawi, saat azan dia enggak gubris azan tersebut, maka ini bisa menyebabkan matinya dalam keadaan su'il khatimah. Nah itu kata Nabi, kalau kalian dengar azan, jawab seperti ucapannya muadzin. Respon. Kemudian baca doa, salawat kepada Nabi Muhammad. Udah gitu mendoakan Rasulullah, yas'alullaha li al-wasilah. Meminta kepada Allah agar Allah anugerahkan untukku al-wasilah. Apa itu al-wasilah? Al-wasilah itu adalah manzilah, kedudukan di surga yang paling tinggi, di firdaus yang paling tinggi. La yambaghi illa li'abdin min ibadillah. Kedudukan yang paling tinggi di surga Firdaus itu hanya boleh untuk 1 orang saja. Siapa? Nabi Muhammad. Terus Nabi Muhammad yang sudah dapat hal tersebut, pengen kita juga kebagian. Pengen kita kebagian berkah dari anugerah yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad. Sehingga kita dikasih jalan, dapat jatah. Bilang kalian mau dapat jatah juga dari anugerah yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad. Caranya begini, ucapkan seperti ucapannya muadzin, terus salawat kepada Nabi Muhammad. Udah gitu meminta wasilah, ya Allah berikan Nabi Muhammad al-wasilah, kedudukan yang paling tinggi di Firdaus. Kenapa mesti didoain? Apa Nabi masih ragu? Tidak ada keraguan. Beliau wasilah milik Nabi Muhammad, Maqamul Mahmud milik Nabi Muhammad, tiada keraguan. Tapi dengan kita mendoakan itu, maka kita dapat untung. Untungnya apa? Wajabat lahu syafaati. Orang ini wajib mendapatkan syafaat dariku, kata Nabi Muhammad SAW. Kita yang dapat untung. Adapun Nabi, kita doain enggak kita doain, beliau mendapatkan wasilah yang paling tinggi. Tapi saat kita doakan, satu, kita tahu, makin kenal Rasulullah, makin ingat Rasulullah. Hatta azan panggilan sholat yang diingat Nabi Muhammad, ya kan? Doa azan yang diingat, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa sholatil qa'imah, ya, ati Sayyidina Muhammad, kasih Sayyidina Muhammad al-wasilah wal fadilah wa syaraf wa darajatal aliyah rafi'ah
ib'athul maqamal mahmud alladhi wa'adtah. Berikan kepada beliau maqamal mahmud yang engkau janjikan untuk Nabi Muhammad. Doa azan isinya semuanya ngedoain Nabi Muhammad. Biar kita punya hubungan dengan Nabi yang agung ini, dengan Nabi yang mulia ini. Sallallahu alaihi wasallam. Panggilan sholat, ngajak orang sholat, nyembah Allah, tapi yang didoain, yang disebut semuanya itu doa buat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang begitu dia pasti dapat syafaatku, kata Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Fadilahnya satu, kita ingat Nabi Muhammad, terus tahu kemuliaan Nabi Muhammad tuh hebat banget. Ini semua yang kita doakan itu miliknya Nabi Muhammad, nggak kita doain itu milik Nabi Muhammad. Tapi asal kita tahu kalau ini adalah anugerah yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad, biar kita makin kagum, makin hormat, makin ta'zim kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Adapun Rasulullah nggak ngambil manfaat apapun dari sholawat yang kita ungkapkan. Makanya tuh hati-hati, jangan ketika kita bersolawat kepada Nabi kita kira Nabi dapat manfaat. Itu nanti tuh kadar sholawatnya kita turun, nilai sholawatnya kita menjadi turun, nilainya, kursnya jadi turun. Tapi ketika kita bersolawat berkeyakinan yang dapat manfaat dari sholawat kita adalah diri kita sendiri. Diri kita sendiri yang dapat keuntungan dari sholawat untuk Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Itu saat kita mendengar panggilan azan. Terus juga Rasulullah bilang di dalam hadis, barang siapa yang sholawat kepada Nabi Muhammad ketika di pagi hari, dia sholawat kepada Nabi 10 kali. Saat sore hari atau malam hari, sholawat kepada Nabi Muhammad 10 kali. Nabi bilang, halat lahu syafaati. Maka orang ini pasti wajib harus mendapatkan syafaat dariku, kata Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Itu syafaat. Wah, hadis tentang syafaat demikian banyaknya. Mudah-mudahan kita semuanya kebagian syafaat dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Tahu gak? Hatta Sayyidina Umar ibn al-Khattab yang kita kenal amalannya banyak, perjuangannya hebat, ibadatnya luar biasa. Hatta syaitan bukan kabur dari Sayyidina Umar, kabur kalau ngelihat bayangannya Sayyidina Umar. Inna syaitan la yafragu min dhilli Umar. Syaitan kabur saat ngelihat bayangannya Sayyidina Umar. Wa ma salaka Umar fajjan illa salaka syaitan fajjan ghair fajjih. Ketika Sayyidina Umar ketika syaitan masuk di suatu jalan, udah di tengah jalan, tahu-tahu dari depan tuh bukan ngelihat Sayyidina Umar, ngelihat bayangan Sayyidina Umar mau lewat di depan mulut jalan. Begitu syaitan ngelihat, wah itu depan tuh ada bayangannya Sayyidina Umar, berarti depan ada Sayyidina Umar. Baru ngelihat bayangannya Sayyidina Umar, syaitan udah kabur. Ngelihat bayangannya Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Kenapa? Nur yang ada dalam hati Sayyidina Umar demikian hebat, membuat syaitan jadi kabur daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu arda. Ada Sayyidina Umar bin Al-Khattab tahu, begitu saat beliau sakaratul maut, beliau kirim putranya Abdullah bin Umar minta izin kepada Siti Aisyah, boleh gak Umar dikubur barengan sama sahabatnya Sayyidina Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar. Maka datang Abdullah bin Umar menghadap Siti Aisyah, ya ummah, wahai ibunda. Umar kirim salam. Sayyidina Umar bilang yang kirim salam Umar, jangan bilang Amirul Mukminin, pemimpin kaum mukminin. Sebab saya nih dalam keadaan sekarat begini, saya bukan Amirul Mukminin lagi. Bilang Umar yang minta izin. Umar minta boleh gak dimakamkan bersama sahabatnya Sayyidina Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidatina Aisyah lagi nangis karena dengar Sayyidina Umar ditikam. Maka Siti Aisyah bilang, sungguh hari ini saya rela saya berikan tempat itu untuk Rasulullah. Tadinya saya pengen saya yang dikubur di situ, tapi enggak, biar saya dikubur di pemakaman bersama istri-istri Nabi yang lain yang dikubur di sini. Tempat saya kasih buat Umar bin Al-Khattab. Begitu Sayyidina Umar dapat berita tersebut, ini Sayyidina Umar yang amalannya banyak, orang yang paling afdal setelah Rasulullah, setelah Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, kemudian al-afdalu tali lahul farugu,
Utsmanu ba'dahu kadza Aliun fasitatul baguna fal badriyu. Itu Sayyidina Umar dengar begitu, wallah la yahummuni illa dzalik. Sungguh buat saya enggak ada yang lebih penting kecuali berdekatan sama Nabi Muhammad. Itu yang paling penting buat saya, dekat dengan Nabi Muhammad. Itu waktu pemakaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Abdullah bin Abbas yang hadir pemakaman lagi liatin di situ. Tahu-tahu di pundaknya, di kepalanya ada tangan. Ada tangan. Disenderkan di kepalanya. Dia enggak bisa nengok. Begitu. Enggak tahunya siapa, tangan siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bilang, "Ya Umar, beruntung kamu." Sayyidina Umar udah meninggal nih. Sayyidina Ali ngomong, berapa kali Rasulullah kalau ngomong, saya jalan bersama Abu Bakar dan Umar, saya pergi bersama Abu Bakar dan Umar, saya kesana bersama Abu Bakar dan Umar, saya duduk bersama Abu Bakar dan Umar, saya makan bersama Abu Bakar dan Umar. Selalu tuh Nabi kalau ngomong, saya Abu Bakar Umar, saya Abu Bakar Umar. Dan sekarang bener, sampai di kuburan Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Subhanallah, kebersamaan yang dicari. Subhanallah. Oh kita nggak bisa bersama jasadnya Rasulullah di momen ini, tapi kita bersama sebutannya Nabi Muhammad, bersama sholawat kepada Nabi Muhammad, bersama cinta kepada Nabi Muhammad. Orang tuh diukur, dinilai bukan dari jasadnya, tapi dari hatinya di mana. Dari hatinya ada di mana. Hatinya cinta kepada Nabi Muhammad, maka dia bersama Nabi Muhammad. Tahu gak Sayyidina Anas bin Malik? Anas bin Malik itu waktu beliau dengar hadis Nabi Muhammad, al-mar'u ma'aman hab, seseorang bersama dengan yang dia cintai. Maka Sayyidina Anas bilang, ushidukum ya ashabi, saya nyatakan, saya persaksikan kalian wahai kawan-kawan. Dipanggil tuh semua sahabat, bikin pernyataan. Dia berkata, ushidukum ya ashabi, aku nyatakan kepada kalian wahai sahabatku, anni uhibbullah wa rasulah, saya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Wa uhibbu Abu Bakar wa Umar wa arju an uhsyar ma'ahum, dan aku cinta kepada Abu Bakar dan Umar, dan aku berharap hari kiamat di padang mahsyar kumpul sama mereka. Nah, satu paket, nggak bisa dipisah-pisahkan. Al-Imam Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas itu waktu mencantumkan hadis ini di kertas, dia bilang, dan saya juga mempersaksikan kepada para pembaca dalam kitabnya, anni uhibbullah wa rasulah wa uhibbu Abu Bakar wa Umar wa uhibbu al-faqih al-muqaddam wa Umar bin Abdurrahman al-Attas wa Husain bin Umar wa arju an uhsyar ma'ahum. Dan aku cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan saya cinta kepada Abu Bakar dan Umar, dan saya cinta kepada al-faqih al-muqaddam, kepada Umar bin Abdurrahman al-Attas, kepada Ali bin Hasan al-Attas, dan saya kepada Husain bin Umar, dan saya berharap hari kiamat kumpul bersama mereka. Satu paket. Al-Habib Ali bin Husain al-Attas, Habib Ali Bungur, itu beliau waktu mencantumkan kisah ini di Tajil Aras, dia bilang, wa ushidukum, saya juga mempersaksikan kalian kalau saya cinta kepada Allah dan Rasul, dan saya cinta kepada Abu Bakar dan Umar, dan saya cinta kepada Al-Faqih Al-Muqaddam, kepada Umar bin Abdurrahman, kepada Husain bin Umar, kepada Ali bin Hasan Al-Attas, dan saya cinta kepada para salaf saya, kepada semua sahabat dan keluarga Nabi Muhammad, dan saya berharap hari kiamat dikumpulkan bersama mereka. Masya Allah, satu paket, nggak bisa dipisah-pisahkan. Masya Allah. Oh, kita pengen hari kiamat dikumpulkan bersama mereka. Oh, ini hari kita bersama sebutan mereka, kita mencintai mereka, dan amalan yang kita lakukan ini amalannya mereka, ini kegiatannya mereka. Terakhir, tadi kita cerita tentang maulid akhir Kamis. Dari Hadramaut, itu maulid kok bisa ada di Kuitang, ada di Jakarta, kok bisa pindah ke Indonesia? Berkah banget, gimana ceritanya? Itu maulid akhir Kamis di Sewun banyak yang hadir. Terus ada beberapa provokator yang hasut, yang iri, gak senang hati. Lihat nih, Allah kalau pengen ngangkat derajat seseorang, digerakkan lidah-lidah yang iri, yang hasud, untuk memprovokasi massa. Datang kepada beberapa pemimpin setempat dan bilang, tuh lihat, Habib Ali kalau bikin acara
Yang hadir tuh berapa puluh ribu, berapa ratus ribu. Begitu. Sama pasukan kamu banyakkan orang yang hadir. Sewaktu-waktu dia mau kudeta, mau berontak, bisa dikudeta, bisa diberontak. Padahal mereka para wali-wali nggak ada tujuan, nggak kepengen kursi, nggak kepengen dunia, nggak pengen kursi, nggak pengen dunia, nggak pengen tahta. Itu Al-Habib Al-Imam Syekh Abu Bakar bin Salim Al-Husain bin Umar Al-Husain bin Syekh Abu Bakar, datang pejabat sultan, datang kepada dia. Dia bilang, ya Habib, saya mau taubat. Ini kerajaan kursi kesultanan untuk kamu. Bilang, saya nggak mau. Untuk anak kamu nggak mau. Murid kamu nggak mau. Bilang, untuk siapa aja kamu kasih? Bilang, bahkan seandainya keledai saya bisa memikul jabatan, saya nggak rela buat keledai saya. Kenapa? Kamu kira kita tamak sama begituan? Kita rakus sama begituan? Enggak. Terus buat siapa? Kamu pegang, atau kalau kamu nggak mau, berikan kepada sepupumu, keluargamu, adikmu, kakakmu yang kira-kira baik dan amanat, biar mereka. Tapi kita nggak tamak, nggak kepengen beginian. Kita nggak punya ambisi, obsesi kepada hal yang demikian sama sekali. Ambil daripada jabatan dan tahta tersebut, katanya beliau. Nah itu datang orang kepada pemerintahan, awas, ini majelis ini jangan-jangan bisa mengkudeta pemerintahan. Sehingga ketika timbul tantangan sedemikian rupa, pemerintah melarang untuk diadakan di kota Sewun acara itu. Terus Habib Ali sempat bikin pindah ke kota Tarim setahun 2 tahun. Kemudian dia tulis surat kepada muridnya Al-Habib Muhammad bin Idrus yang ada di Indonesia, bikin maulid akhir Khamis di Indonesia. Saya nggak bisa bikin di sini karena ada kendala dengan pemerintah, bikin di Indonesia. Wal Habib Ali ketika dilarang nurut. Ya sudah, pemerintah bilang jangan, ya sudah kita nurut. Enggak kita bilang bangkit, lawan. Gitu, ini anti Nabi nih. Enggak bilang begitu. Dibilang jangan, oh ya sudah baik. Ya, pindah ke tempat lain. Enggak boleh juga, ya sudah. Hubungin orang Indonesia, bikin di Indonesia. Subhanallah, sampai ke Indonesia. Justru makin menyebar sekarang. Dulu cuma ada di Hadramaut, sekarang nyampe ke Indonesia. Ini maulid akhir Khamis yang ada di Kuitang tuh. Dulu diemban oleh Habib Muhammad bin Idrus dari satu kota ke kota yang lain, hingga di akhir hayatnya diserahkan kepada Habib Ali Kuitang. Itu dijalankan oleh beliau udah 107 tahun sampai sekarang. Masya Allah, alhamdulillah. Diadakan di sana, barusan kita asar tuh acara di sana. Maghrib, daripada kita habis waktu di jalan, kita isi di sini dengan Masjid Istiqlal yang biasa tiap malam Jumat mengadakan istighatsah di tempat ini. Jazakumullah khair. Oh ini masjid rezekinya Masya Allah. Bayangin Habib Umar di sini sampai berapa kegiatan. Yang subuh 3 kali, yang malam 1 kali, belum lagi kegiatan jamaah perempuan 1 kali di sini, 5 kali acara. Padahal Habib Umar cuma 3 hari, tapi acaranya 5 kali di sini. Masya Allah, rezeki betul. Ini masjid, alhamdulillah. Oh, subhanallah, nikmat pemerintah kita enak. Itu Habib Ali aja dulu dilarang sama pemerintah. Oh kita alhamdulillah nggak pernah dilarang buat bikin pengajian, nggak pernah dilarang buat bikin maulid, nggak pernah dilarang buat majelis, buat sholawatan, nggak pernah dilarang. Alhamdulillah nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Malah sama-sama semuanya pada bikin maulid. Pemerintah bikin maulid, polisi bikin maulid, TNI bikin maulid, gubernur, wali kota, semuanya pada bikin maulid. Nikmat, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Taala berikan berkah kepada negeri kita ini. Terus maulid ini menyebar di bumi Indonesia ini, Masya Allah, semakin banyak bertebaran di mana-mana. Nah, ini maulid yang penuh berkah. Nah, kita hadirin dengan niat yang baik. Masih ada beberapa maulid lagi di tempat-tempat yang lain. Itu di beberapa tempat itu bahkan sampai 40 hari. Di Aceh sampai 100 hari. Oh Masya Allah, alhamdulillah. Oh kegiatan juga di masjid ini pun juga luar biasa. Minggu ntar masih ada acara lagi Haul Kiai Wahab, Masya Allah, pendiri NU. Wah, acara-acara yang demikian berkah diadakan di tempat ini. Nikmat. Ini yang membawa keamanan. Ini yang mengangkat bala. Ini yang mengangkat musibah. Ini yang bikin damai. Ini yang bikin akur. Ini yang bikin damai. Ini yang bikin akur. Ini majelis. Majelis bikin damai. Majelis bikin akur. Kan namanya itu majelis nazalat alaihimus sakinah. Turun kedamaian. Ghasyiathum rahmah. Diliput oleh rahmat Allah Ta'ala. Nah, tapi kalau majelisnya isinya provokasi, mana rahmatnya? Kan itu majelis turun rahmat. Bukti majelis turun rahmat membuahkan rahmat kepada sesama. Majelis yang turun sakinah,
Kedamaian membawa kedamaian di tengah-tengah umat, bukan membawa kegaduhan di tengah-tengah umat. Jadilah kita tuh penyambung lidah Nabi Muhammad yang mempersatukan, yang ngajak cinta, yang ngajak kasih sayang. Jangan kita menjadi penyambung lidahnya syaitan yang memecah belah, yang ngajak permusuhan. Wah, ini majelis maulid, majelis pengajian, masjid adalah majelis untuk cari muka kepada Allah, bukan cari muka kepada makhluk. Bukan buat cari kursi, bukan buat cari tahta, bukan buat cari dunia, enggak. Buat cari muka kepada Allah. Kita pengen eksis di hadapan Allah. Mau eksis di hadapan Allah, ada kan orang pengen eksis, dia pasang fotonya di mana-mana, di mata manusia. Mata manusia enggak ada gunanya. Tapi kita mau eksis di matanya Allah Ta'ala. Jadilah kita ada saat subuh. Jadilah kita eksis ada saat zuhur, saat jamaah asar, saat jamaah maghrib, saat jamaah isya, saat majlis ta'lim, saat majlis ilmu, saat majlis zikir. Eksis di matanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan adabnya kita, dengan akhlaknya kita, dengan niat baiknya kita. InsyaAllah di majlis di mana Allah menatap kepada semua yang hadir dan menatap kepada niat kita. Niat kita dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah Allah Ta'ala pandang hati kita, Allah Ta'ala sucikan hati kita dari riya, dari ujub, dari kesombongan, dari penyakit hati. Dan Allah Ta'ala insyaAllah memberikan berkah kepada kita sekalian hingga kita makin meneladani Nabi Muhammad, makin mencontoh Nabi Muhammad, makin berjalan di jalannya Nabi Muhammad. Dan negeri kita ini dijauhkan dari bala, dijauhkan dari musibah, dijauhkan dari bencana. Dan Allah Ta'ala jaga kita semuanya dari penyakit. Yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang punya hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang punya utang dimudahkan, bisa lunas utangnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terjebak dalam kemaksiatan, Allah berikan taubat kepada dia hingga dia lepas daripada kemaksiatan tersebut. Dan Allah Ta'ala insyaAllah memberikan kita kesehatan, panjang umur, afiah. Majelis yang semacam ini insyaAllah tiap tahun ya bisa kita adakan lagi di tempat ini untuk dapetin berkah dari para aulia wa salihin. Dan dijadikan majelis kita ini tersambung dengan majelisnya para wali-wali, dengan majelisnya para aulia, dengan majelisnya para salihin, dengan majelisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Ihdina bihudak, ij'alna mimman yusari' fi ridhak, la tuwallina waliyan siwak, wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.